Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai, selamat pagi sahabat-sahabatku. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Sri Sumahardani. Dan tentunya saya masih berada di tanah kelahiran saya, yaitu di Singaraja Buleleng. Tepatnya saya berada di Hotel Puri Saron Pumaron Lovina Singaraja. Tentu pemandangannya sangat indah dan membuat inspirasi saya berbagai macam masuk ya, menjadikan saya lebih semangat lagi membuat karya-karya terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya lewat program yang paling dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan tentunya di program ini saya membacakan buku-buku yang berkualitas, dan hal ini akan membuat kualitas hidup kita juga akan bertambah tentunya. Bagaimana? Apakah sahabat-sahabat di sini sudah mengikuti program Paragraf Sang Penyihir yang saat ini sudah sampai pada ke segmen 27. Waduh, sudah 27 ya, sudah berkali-kali artinya menonton atau menyimak program terbaik saya ini. Nah, hari ini tentunya karena hubungannya dengan keindahan alam, hubungannya dengan kehangatan dari alam ini, maka saya tetap akan membacakan buku yang sudah saya bacakan di segmen sebelumnya. Bagaimana petunjuk menjadi keluarga bahagia, saya akan lanjutkan. Karena momen ini tentu tidak bisa dilewatkan begitu saja dengan sendiri. Pasti kehangatan itu ada di keluarga kita masing-masing. Tentunya hal ini juga saya lakukan pada hari ini. Tepatnya dari kemarin, dengan seluruh keluarga besar saya merasakan kehangatan dan benar-benar menjadikan kualitas keluarga kita menjadi lebih baik lagi di liburan hari ini. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya membacakan buku yang terbaik yang saya pegang ini, silahkan untuk mensubscribe channel YouTube Sri Sumahardani. Ingat ya, subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Tareng. Dan ingat loncengnya dibunyikan agar tidak terlewat tayangan-tayangannya. Nah, tentu yang penting juga adalah di like, komen, dan share agar banyak orang bisa terinspirasi dari buku-buku berkualitas yang saya bacakan pada program Paragraf Sang Penyihir. Baiklah, sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai membacakannya, dan tentunya seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, isi dari buku ini sangat menarik karena dihubungkan kebahagiaan keluarga itu melalui hukum alam. Ya, jadi hukum alam, karena hukum alam mengambil beberapa contoh dari hewan dan pepohonan yang dihubungkan dengan kehidupan dalam keluarga. Ada 9 hukumnya, banyak sekali, dan itu lucu-lucu sekali. Artinya bukan lucu kita tertawa. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa hal itu adalah sangat penting untuk kehangatan sebuah keluarga ya. Nah, kalau saya lihat kembali di daftar isi, kemarin sudah saya bacakan juga waktu segmen sebelumnya, banyak sekali hal-hal yang harus kita ikuti dalam buku ini agar petunjuk ini dapat membuat keluarga kita tambah bahagia. Salah satu yang membuat saya tergugah untuk akan membacakannya, yaitu yang hukumnya itu diambil dari hewan katak. Ayo ya, ada yang nggak tahu katak ini di sini ya? Prinsip alami kesadaran, ini adalah prinsip ke-8, yaitu mengambil hukum katak. Ada 9 hukumnya, saya bacakan kembali biar teringat kembali hukum apa saja yang diambil. Ada hukum angsa, yaitu komitmen. Kemudian ada hukum kepiting, memuji. Hukum ikan paus, komunikasi. Hukum kura-kura, konsistensi. Hukum belalai gajah, ya, disiplin. Kemudian hukum pohon kayu merah, rasa aman. Hukum beruang, tanggung jawab. Hukum katak, kesadaran. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah hukum kutu.
yaitu kebebasan. Jadi ingat ya, ada 9 hukum alam yang dapat memperkaya kehidupan keluarga kita. Nah, saya akan bacakan di hukum katak. Ya, katak ya. Ini sangat terinspirasi karena hubungannya dengan sebuah kesadaran. Kenapa saya tertarik dengan kesadaran? Karena kembali lagi, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi apa yang harus kita lakukan untuk kebahagiaan keluarga kita. Di prinsip alami kesadaran ini meniru bagaimana hukum katak. Ya, saya akan bacakan di halaman 127. Ya, 127, kemudian saya akan loncat langsung pada halaman terakhirnya dalam hukum kata, yaitu 138 ya. Saya akan bacakan di paragraf yang 1, 2, 3, 4, paragraf keempat. Sudah siap untuk saya bacakan? Oke ya. Hukum katak adalah hukum kesadaran. Kesadaran bisa menjadi aset terbesar orang tua. Ya, jadi saya ulangi, ini penting sekali. Kesadaran bisa menjadi aset terbesar orang tua. Ini bisa membuat kita mengetahui semua hukum lainnya dan mampu menerapkan serta mengambil manfaat dari hukum-hukum tersebut. Dan kurang kesadaran menjadikan masalah berubah lebih besar untuk ditangani dan membiarkan semua jenis peluang tidak diketahui. Ketika kita terlalu banyak terlibat dalam kebiasaan atau dunia kita sendiri, kita tidak memperhatikan dan merasakan dunia anak-anak kita. Sinyalnya mungkin berada di sekitar kita, suhu mungkin naik, tapi kita tidak melihat atau merasakannya. Kita menjadi sedikit mengantuk dan membayangkan bahwa segalanya baik-baik saja. Insting alami katak adalah melompat, dan insting alami kita adalah merawat dan membantu anak-anak kita. Insting kita dan niatan kita biasanya benar. Kita mendapat sedikit dorongan atau perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar pada anak, atau berusaha mempertanyakan beberapa kekhawatiran kita atau mengikuti potensi dan bakat yang dimiliki anak kita. Namun kita demikian sibuk dalam zona nyaman kita sendiri dan sedikit mengantuk. Benar ya, benar sekali ya. Kadang-kadang seperti saya selalu berulang-ulang mengungkapkan bahwa kesadaran itu sangat penting kita miliki, karena kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak sadar yang dapat menurunkan kualitas dari kehangatan atau keharmonisan keluarga kita. Saya akan loncat langsung ke halaman 138 yang masih hubungannya dengan katak ya. Nah, ini kesimpulannya, apa yang kita pelajari dari katak? Jika katak berada di air yang semakin lama semakin hangat, mereka tidak menyadari temperatur yang semakin naik. Lalu mereka tertidur dan akhirnya termasak. Kadang-kadang dalam keluarga, banyak hal terjadi secara bertahap pada anak-anak, sehingga mereka benar-benar tidak menyadari kemana mereka mengarah, dan orang tua mereka pun tidak menyadari. Kita perlu memperhatikan dan menjadi lebih sadar terhadap hal baik maupun hal buruk yang secara bertahap menimpa kita. Dalam keluarga kita, janganlah kita seperti katak. Marilah mengetahui dan melihat kecemasan dan perubahan serta bakat satu sama lain. Ajukan banyak pertanyaan sehingga kita benar-benar tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan anggota keluarga lainnya. Itulah cara agar tidak ada yang tertidur dan termasak. Jadi ini hukum katak ini berbanding terbalik ya. Jadi kalau katak itu dia tidak sadar, dia masuk ke dalam air, temperaturnya naik dan dia termasak. Tentu kalau termasak gini ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus menyadari perkembangan pertumbuhan dari anak-anak kita, seperti kata buku ini, agar tidak tertidur ya dan termasak oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Dan tentunya hal ini akan dapat menurunkan kualitas hubungan kita dengan putra-putri kita dan keharmonisan secara keutuhan keluarga. Wah, luar biasa. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu di segmen ke-27 ini. Tentunya kembali lagi saya ingatkan, keluarga adalah merupakan hal yang terpenting untuk kita mulai merawatnya ya. Kemudian keluarga juga yang membuat kebahagiaan yang sebenarnya kita rasakan, dan tentu dengan keluarga inilah
membuat kualitas hidup kita akan jauh bertambah dengan keharmonisan dan kehangatan dari keluarga. Tentunya hal ini ingin sekali semua orang pasti menginginkan bagaimana keluarga terkecilnya ini mendapatkan kehangatan dan kebahagiaan dari kita sebagai orang tuanya. Nah, silahkan untuk membaca buku ini. Luar biasa buku ini, kita diajarkan step by step bagaimana hal-hal yang tidak kita sadari, hal-hal yang semua terlewat begitu saja. Namun sebenarnya hal itulah yang membuat kualitas keluarga kita menjadi lebih luar biasa. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, dari Puri Saron Lovina Singaraja saya membacakan buku ini. Tentunya jangan lupa untuk membahagiakan keluarga kita ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu tersenyum di hadapan orang-orang yang kita cintai. Selamat pagi semuanya. Semoga kita hidup berbahagia dengan orang-orang di sekitar kita dan membawa aura yang positif kepada semua orang yang ada di dunia ini. Salam senyum, sang penyiar.